Cara itu juga tertibnya, manasiknya, semuanya sudah nggak saya bahas karena sudah dilakukan. Karena nanti waktunya, caranya. Karena kalau waktunya nggak tepat nggak bisa. Ada yang menafsirkan al-hajju ashurul maklumat. Haji itu waktu-waktu bulan-bulan yang ditentukan. Maka ada orang yang haji itu nggak tanggal 9 Zulhijjah. Boleh, silahkan kalau mau ke sana, malah kosong di Arafah itu wukuf di Wi'an di sana. Itu pakai ayat, satu ayat itu saja, masya Allah. Jadi dia nggak tahu al-hajju Arafahnya itu nggak ngerti, nggak dibaca. Rajin banget. Setelah haji ini jam 10 wis duhur, masya Allah biasa. Oh, jam 11 wis ngasar, masya Allah. Diterima nggak? Nggak diterima. Juga tertibnya. Ini mentang-mentang, wah ibu aja sudah wudhu di rumah, sudah kumur muka, tangan, kurang kaki, mau kurang sikil, tekan gedung geras apa, ayo kita sholat bu, ayo sholat jamaah, ayo, nah, tak wudhu deh, wudhu mau sikil dok, lah kamu sikil dok, liane wis neng omah mau esok, diterima nggak? Maka tata cara manasiknya. Yang ketiga tentu kebersihan hartanya. Yang keempat ini yang kita bahas hari ini, yaitu dampak dari haji. Karena haji itu satu, yang pertama sulit mempertahankan. Bagaimana mempertahankan suasana bi'ah, bitonah, bagaimana suasana haji itu ada di tanah air. Tanah suci dibawa ke tanah air pertama. Kedua, pemaknaan. Jangan-jangan kita hanya tawaf itu hanya peragaan, nggak tahu makna tawaf. Jangan-jangan kita sa'i nggak tahu tentang sa'i, apa makna sa'i. Jangan-jangan kita berikhram nggak paham apa itu ikhram. Kalau gitu, itu hanya peragaan. Kalau peragaan, maka itu belum disebut haji. Itu hanya memperagakan haji. Kayak wong nyanyi, cah cilik nyanyi, berjajar, pulo, hanya nyanyi. Orang ngerti pulo, nggak tahu berjajar. Pribang saku, apa pribang saku mana? Berjajar, karena hanya nyanyi. Kalau itu burung aja bisa. Kalau gitu komputer aja bisa. Komputer saya itu kalau loading itu bisa asyhadu alla ilaha illallah. Tapi bisa nggak dikatakan, komputer itu muslim, komputer itu beriman itu. Nggak bisa, karena itu hanya peragaan. Yang lebih sulit lagi adalah bagaimana membangun pasca haji. Karena haji ini satu, haji ini perjalanan ibadah. Maka gagal kalau kita berhaji, ibadah kita tidak sempurnakan. Dua, haji ini perjalanan sejarah. Jadi gagal kita sudah berhaji tapi nggak paham tentang sejarah haji. Sejarahnya berkaitan dengan siapa? Dengan Ibrahim alaihissalam. Maka pulang semuanya harus mencontoh bagaimana mewujudkan. Tidak ada bapak sebaik bapak Ibrahim alaihissalam, tidak ada suami sebaik Ibrahim alaihissalam, tidak ada istri yang sebaik seperti Hajar, dan tidak ada anak yang sebaik Ismail. Kalau kita pulang haji sudah meneladani Ibrahim, sudah surga dunia akhirat. Satu, Nabi Ibrahim itu pengorbanannya luar biasa. Halo? Masih fokus nggak ini? Masih fokus nggak ini? Nek serius ngantuk, nek nah serius nanti nggak masuk di hati. Halo? Masih fokus? Kalau peci saya warna apa? Hanya 12 orang yang fokus. Semuanya jawab, peci saya warna apa? Semuanya jawab, peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu
Mohon maaf, Ketua IPHI-nya, Pak Camat, jenengan men sing sini. Niki jamaah haji dan semuanya aja. 36 negara pernah saya singgahi. Hanya di Banjarsari ada kelelawar tidurnya waktu malam. Itu aja. Iya haji ini haji itu iso haji, masya Allah luar biasa nih. Jadi kelelawar tidurnya waktu nggak fokus, masya Allah luar biasa. Masih fokus? Kalau daun ini warnanya apa? Semuanya jawab. Daun ini warnanya apa? Kalau rumput di lapangan itu warnanya apa? Kalau traffic light itu merah, kuning sama apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Kalau pisang mentah warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau rumput warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya semakin parah. Kayaknya saya nggak bisa melanjutkan pengajian pagi hari ini. Sesekali rasanya Mekah, wong Banjarsari dijak tenjuruk. Sudah pernah lihat jerapah? Mikir. Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Nek leheri panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput? Wah, mesake banget nih sikil. Wah. Gulune nekok wangil banget iki. Nek ora dilosor ngono. Jadi jerapah makanya kok tadi rumput. Ora fokus sama sekali. Saya mau serius, mau fokus tapi enggak. Tangan kanan diangkat. Semuanya. Yuk, gerakan. Saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Bapak Ibu tidak sedang gerakkan. Allah sedang gerakkan tangan kita. Lebih kecil lagi, kayak mau copot, biar nggak tremor, biar nggak Parkinson, biar nggak pikun, agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih kecil lagi, kayak mau copot lebih lagi, pegang dagu. Ki bodoh apa budek? Pegang dagu ki haji ki ya Allah. Pak Camat anak buah jenengan niku rakyat jenengan piye to Pak Camat? Pegang dagu, Ibu pegang dagu, pegang dagu Ibu ya Allah, dagu. Nah, masya Allah. Lagi kayak piye, masya Allah iki. Sejak kapan dagu neng kene iki? Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Jenengan krungu mboten Bu Mireng? Kula ken megang napa? Niki dagu napa jidat? Lah kok jenengan ngeten terus? Mula-mula mengke ceramah 5 jam ora mlebu ning ati. Sing mlebu mung panganan. Piye pengajiane mau itu? Wah, mau lemperemu kepedesen. Dua, pentingnya pemimpin. Nyatane pemimpin ngeten, insyaallah semuanya gini, maka bener berdoane Pak Camat, minta pemimpin yang amanah yang bisa mensejahterakan rakyat, karena pemimpin itu berpengaruh. Nggih mboten. Nyatane kula ngeten, kabeh ngeten, Ibu rasa melu guyu udah ping 8 ramudun-dudan. Terus bentak-bentak ramudun. Burine malah ping 11 wau. Nih gua mudun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Keempat, orang itu punya asas keterpengaruhan. Ini nanti akan saya bahas. Supaya Anda mabrur harus membuat bi'ah, suasana agama sebagaimana di Arab. Nih, sebagaimana di Arab harus dibawa ke rumah.
Ten mriko krungu adzan cepet-cepet neng masjid. Nggih mboten? Ten mriki ngoten. Masya Allah. Nggih lagi bali haji. Sing wis tuwek-tuwek sing wis suwe-suwe wis lali. Maka membuat suasana. Suasana itu penting. Pengaruh nyatane kalau saya bisa membuat 20 pertanyaan, mayoritas jawabannya salah dan tidak menyadari. Nyatanya nggak tahu mana dagu, mana jidat. Karena orang bisa dipengaruhi. Itu pentingnya pemimpin. Maka anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, Sunda Empire, Mama Gufron sangat tergantung oleh orang tua. Maka orang tua punya pengaruh yang besar. Kenapa? Karena anak tergantung orang tuanya. Demikian juga pemimpin, dagu-dagu Masya Allah luar biasa. Dan di seluruh dunia baru di Banjarsari ada kelelawar tidurnya waktu malam hanya di sini. Kelelawar opo yang iki ning lowoyang ini masyaallah. Nek bengi turu nek awan wah ngene iki masyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya haji juga begitu. Haji itu kurang ilmu, maka manasiknya jadi nggak pas. Saya membimbing haji ya enggak banyak banget enggak, baru 25 kali Bu saya haji ini. Haji kemarin saya haji yang ke-25 itu. Umroh baru sekitar 70-an sekian itu. Karena memang nanti September ya. Tanggal berapa Mas? Tanggal 15 saya bawa rombongan dari Solo dan sekitarnya. Tanggal 15 September saya bawa paket umroh murah karena saya jarang sekali bawa yang murah kecuali karena seluruh sekitarnya. Umroh kok 33 kalau ini biasanya sing 45-an sing larang-larang umroh murah-murah nih okay. Tapi murah kok plus Malaysia masih ada Malaysia pakai Mbak. Insya Allah tanggal 15 saya ke bawah jamaah umroh itu umroh murah meriah Insya Allah. Tapi hotelnya juga bintang 4 nggak jauh-jauh di Manrayana. Ya dekat. Halo. Saya itu ada jamaah ketinggalan tawaf. Karena ketinggalan, maka dia bingung, panik, telepon, Ustadz di mana? Gitu. Nah, jamaah plus juga ya wong sithik wae wonge enggak sebagaimana reguler itu. Ya sudah, Ibu lihat saja tas Khalifah itu travel saya angkat. Ibu lihat saja tasnya saya goyang-goyang gini. Jadi sambil saya tawaf, sambil Robbana atina supaya kelihatan. Lah kok semua jamaah yang di belakang saya itu tasnya diangkat semuanya. Robbana atina terus. Bapak Ibu itu ngapain? Lah Ustadz juga gini kok enggak Masya Allah. Nganti wong kabeh niliki pembimbingnya dan tenan iki. Kapan neneng tawaf nganggo Robbana atina. Padahal iki mung dienggo ben do ketok niku. Ini contoh kurangnya ilmu dan banyak orang ilmu. Naik cerita niku makanya haji sekali ceritanya selama hidup tidak akan habis. Mulai naik waktu 10 menit mesti kurang lagi teko Musdalifah. Mau lagi Musdalifah. Durung Arafah, durung Mu'ikram itu. Masya Allah kurang ilmu. Ada jamaah itu ceritanya sampai ada jamaah itu selama pakai ikram itu nyekeli irung terus itu labbaik Allahumma labbaik terus itu. Setelah selesai dari tahalul baru saya tanya itu selesai langsung baru ngomong biasa. Kenapa? Ternyata waktu itu ada upil, jadi khawatir kalau upilnya jatuh kan rambutnya kena dam, rambutnya kena itu. Jadi selama ini labbaik Allah, labbaik, Masya Allah, Masya Allah. Padahal kalau cuman bersihkan upil tiba, kira-kira kena dam enggak? Enggak Bu, itu betapa nih. Ya mungkin karena hati-hati ini benar kecabut jadi upil itu ditahan ke terus kan. Masya Allah biasa Masya Allah. Itu cerita tadi Bapak Ibu semuanya. Halo.
Jadi haji ini Bapak Ibu semuanya, yang lebih sulit adalah pasca haji. Untuk mempertahankan pemaburan, yaitu haji, itu perjalanan ibadah, 2 perjalanan sejarah, 3 perjalanan ilmu, harus tambah ilmunya, 4 perjalanan perubahan. Gagal kita haji, kalau pulang haji tidak menjadi pribadi yang mempesona, maka pulang dari haji harus jadi ibu yang lebih baik, istri yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Itu baru namanya mabrur. Haji ini perjalanan hijrah, maka perjalanan untuk memperbaiki diri. Gagal kalau pulang haji malah sholatnya tidak menjadi lebih baik, maka sedekahnya nggak lebih beres, segala macam pokoknya. Haji juga perjalanan napak tilas. Napak tilas siapa? Semua yang dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Halo? Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, terus berdoa, Robbi habli minas solihin. Semuanya, Robbi habli minas solih. Itu doanya Nabi Ibrahim, diabadikan dalam Al-Quran, sampai hari kiamat diabadikan untuk minta keturunan yang soleh. Dari sisi ini aja sudah, kalau kita berhasil mendidik anak jadi anak soleh, kita tidak dituntut orang yang haji ini anaknya pinter dalam segala hal, sing penting soleh. Anak-anak sekarang itu semakin soleh apa semakin tidak soleh? Wong Solo basa Jawa wis ora iso halus. Saya juga merasa anak saya itu basa Jawa itu remedi. Ya wong saya itu kelahiran Solo, istri saya Jogja asli, tur tengah kota rada ning daerah-daerah biru. Dadi ra iso donor, masalah luar biasa. Lah kok basa Jawa ra iso le untuk 5 piye to le, Dek? Kok cuma dapat 5? Oh, teman saya cuma dapat 3, 2. Lah wong pertanyaan ceting wadah titik-titik, lah kok diisi duit, masalah luar biasa. Kapan mau nyimpen duit nenggon ceting gitu? Ternyata nggak tahu ceting, masalah. Bapak titik-titik mejo, padahal kari milih loh. Ada nyulai, ada apa? Lah kok ditulisi ndukani? Ya, masalah. Bapak ndukani mejo, kapan aku nyeneni mejo lele, masalah. Wong Solo, wong Banjarsari, putrane Pak Camat kurang ngopo lho. Kayak ibu, bapak diatur dahar, malah bengak-bengok. Pak kon mangan bue. Betapa, maka bagaimana mendidik anak? Tidak ada bapak yang sebaik Ibrahim. Lama nggak punya anak, sampai disuruh nikah lagi. Dan Ibrahim nikah lagi yang nyuruh istri pertama. Maka bapak kalau mau nikah lagi, idealnya yang nyuruh istrinya. Karena banyak bapak-bapak yang nikah lagi sering cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol. Nikahnya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri. Nikahnya secara siri. Kalau nikah lagi yuk cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bainol, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Mau sing melakukan laki-laki kok ibu yang ngomong. Memang laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki, Bu. Makanya laki-laki itu kesetiaannya diragukan, Bu. Kalau yang mati itu, mohon maaf, yang mati itu bapak-bapak, ibu-ibu minimal 4 bulan nggak kawin lagi, betul nggak? Masa idah, kadang 4 tahun bahkan menjanda seumur hidup, betul nggak? Makanya di Solo ini lebih banyak jandanya apa? Lebih banyak dudanya? Janda, karena kesetiaannya ini. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, nggak usah bapak-bapak suami ibu, nggak usah nunggu 4 bulan 4 tahun. Petang dino iso kawin meneh. Sampai morotuane ngomong, lele mbok tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer, Bu. Ngopo ben cepet garing dikipasi.
Masya Allah. Masya Allah. Eneng wong lanang wong sing wedok mati ora disolatke malah dilangkai. Kenapa? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu ya. Karena terus terang Bu, seandainya saya nanti ditinggal mati istri saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Walaupun kemungkinan besar yang mati saya duluan. Karena saya dengan istri saya selisih usianya hampir 9 tahun. Karena istri saya dulu mahasiswi saya. Karena kalau saya ngajar di UGM selalu ada wanita duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajaran sama gambar wajah saya. Terus saya lihat kok lihatnya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam, saya ultimatum. Kalau nggak mau nggak saya luluskan. Ya, mau nggak akhirnya mau. Dan saya nggak bodoh Bu, istri saya itu anaknya orang kaya, anak ulama di tengah kota Jogja, punya pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini Masya Allah biasa. Walaupun saya juga ikhlas, seandainya anak saya mati, hei istriku, kamu boleh kawin lagi. Tapi syaratnya satu. Kalau kamu kawin lagi, syaratnya satu saja. Foto saya di ruang tamu, jangan kau lepas. Karena apa? Rumah ini saya yang bangun, saya yang beli tanahnya, yang bikin isi semuanya milik itu saya yang bangun. Karena sudah saya siapkan tulisan. Nek kowe urip karo wong liya, kowe ndek bojo liya, kok ning omah iki tulisane ngisor tolong tempelno. Tulisane piye kabare Dik, enak jamanku to. Tempelkan ngisor. Kowe engko nek turu karo wong liya, tak primpeni kowe. Aku bangkit dari kubur, ngopo kowe? Ngopo? Nek nggo kawin meneh golek omah liyane, omah iki ben nggo anak ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Ibrahim akhirnya nikah lagi dengan Hajar, tapi nggak punya anak juga sampai 84 tahun. 84 tahun. Satu pembelajaran yang luar biasa. Bu, ternyata anak ini kuasa Allah. Nyatanya orang sehat segar bugar belum tentu bisa punya anak, betul nggak? Pak Amin Rais sehat, Bu Amin Rais sehat, 9 tahun, tahun ke-10 baru punya anak. Padahal Pak Amin sehat, Bu Amin sehat. Berapa banyak? Karena ini kuasa Allah. Maka ternyata 84 tahun. Pernah Bu melihat ada orang umur 84 tahun hamil? Neng simbah-simbah 84 tahun ndak putih mbah arep gugur ke kandungan le mana ndak putih Bu awan nili Mbah Kromo ngapa Mbah Kromo mau bengi lahirke. Inilah kekuasaan Allah. Walaupun akhirnya Sarah juga hamil di usia 99 tahun. Setelah nikah itu, setelah punya anak Ismail, ternyata nyusul Ishak di umur 99 tahun, istrinya Hajar. Ini dan Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, baru hamil, suruh ninggal pergi. Ini pembelajaran luar biasa. Inilah haji. Untung yang jadi Ibrahim itu adalah orang Mekah. Kalau Ibrahimnya wong Banjarsari, rasido dadi nabi. Yang bener aja, lama nggak punya anak, begitu istri hamil ditinggal, padahal istrinya itu ditinggal biwadin ghairi dzar'in, di satu tempat nggak ada sebab kehidupan di Mekah Bu, golek banyuwe angel. Tidak ada deposito, nggak dikasih pulsa, nggak ada handphone. Golek banyuwe wirawiri nganti neng sofa marwah sampai berapa kali? 7 kali. Sekarang pakai Vespa, pakai skuter bisa. Dulu 7 kali dalam keadaan melahirkan, 7 kali nggak cari air. Dan untung yang jadi istrinya adalah Hajar, punya kesabaran. Kalau bojone wong Banjarsari ora sida dadi nabi.
Dasar wong lanang ra tau jawab, metengi ditinggal lunga. Tetapi ditinggal bukan sehari dua hari, 13 tahun. Seorang wanita sendirian hamil, wanita sendirian hamil, nggak ada pulsa, nggak ada deposito, golek banyu we angel, tidak ada sebab-sebab kehidupan, tidak ada. Mending nek neng kene, di sini akar pohon aja bisa dimakan. Nyatanya telo semuanya. Nabi itu sampai mengatakan kamu mempertahankan agama ini walaupun sampai makan akar pohon. Itu karena di Arab. Karena neng Indonesia walaupun sampai makan akar pohon yang kene iki eneng entek, eneng ubi, eneng telo, enak kabeh. Arab eneng sing gelem makan akarnya. Begitu. Tapi luar biasa. 13 tahun pulang. Apa yang terjadi? Ternyata turun. Coba MC-nya biar ini ada, tolong As-Saffat 102 dibacakan satu ayat ini aja. Ini kalau ini satu ayat ini dipahami sudah hajinya mabrur semuanya. As-Saffat 102 terjemahnya aja dibacakan saya. As-Saffat ayat 102. 13 tahun lungo mulai apa perintah Allah? Ini araf bimanami, saya melihat dalam ini untuk menyembelih kamu. Yuk dibaca As-Saffat 102. Masih punya paket data nggak? Lain kali kalau jadi MC itu beli paket datanya 5 giga ya. Ojo wifi-nya ya. As-Saffat 102 terjemahannya saja. Oke, sudah ketemu? Atau yang sudah ketemu? Monggo Bu, dibacakan Bu. Ya. Inilah haji. Haji itu membangun ini. Keluarga yang bisa surgawi, keluarganya Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama saya itu 13 tahun ditunggu, karena 13 tahun itu ukuran untuk anak bisa bertransaksi jual beli, diajak bekerja. Sudah sah 13 tahun untuk jual beli, sudah sah transaksi. Umur 13 tahun ditinggal, waktu meteng ditinggal, begitu 13 tahun Ibrahim datang, apa katanya? Ini ayat turun. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Aku mimpi ini dari Allah, karena ini nabi, ini wahyu. Allah memerintahkan beleh kue, suruh nyembelih. 13 tahun ditinggal, begitu pulang suruh nyembelih. Untung yang jadi nabi Ibrahim. Kalau itu bukan Ibrahim, oh malaikat ini salah ketik ini masalah. Masya Allah, suiran di anak kon beleh. Terus, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, "Hai bapakku, ya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapatkan pendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah. Ada 2 poin. 1, bapak mau dialog kepada anak. Hari ini komunikasi bapak dengan anak sudah susah. 2, anak bisa taat kepada bapak. Halo, Ibrahim bisa mau begitu, dan Ismail, untuk sing dadi Ismail anak Ibrahim. Kalau Ismail anak Pak Camat, aku melihat dalam mimpiku nyembelih kowe lele. Apa jawabnya anak Pak Camat? Oh ya sama Pak, aku yang mimpi podo. Aku yang mimpi ini nyembelih kowe ya. Bapak lunga terus, dan lunga neng kelurahan rono rene, teko-teko arep beleh bapak Bang Toyib nggak pernah pulang. Luar biasa. Anak bisa taat dari siapa yang didik? Ibu. Maka ibu bahasa Arabnya umun. Dari kata umun ada kata 2 derivasinya. 1, dari kata umun ada kata umat. Dari kata umun ada kata imam. Maka tugas ibu ada 2 kalau udah pulang haji. 1, mendidik anak-anak yang taat. 2, mendidik imam-imam yang adil. Bagaimana kepemimpinan, karena semua kita adalah pemimpin.
Kalau ibu bisa jalankan itu, hajinya mabrur. Masya Allah, jadikan keluarga. Maka haji yang mabrur adalah haji yang membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini baru sejarah dan napak tilas, belum perubahan. Halo, masih ada waktu? Lanjut? Ya. Cukup nggak? Jangan sampai nanti saya pengajian, bola-bali nonton jam orang-orang mampu ngesuwen masalah. Masih bisa dilanjut? Ya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, semuanya nanti haji nanti akan jadi mabrur kalau ada 5. 1, membangun bi'ah. Apa itu bi'ah? Suasana agama. Pulang dari haji, buat suasana agama dimanapun suasananya agama. Masuk rumah, suasana agama. Kalau perlu, rumah mulai ada kaligrafi. Jadi kayak gambar-gambar porno, kalau gambar kalender bank ning dindi, ben ngerti nek utange ning dindi. Masya Allah, luar biasa. Walaupun kaligrafi juga yang pas. Jangan kamar tamu dikai kaligrafi kulu wasrobu wala tusrifu ditempelkan di kamar kamu. Gimana Ustaz? Itu apa artinya Ustaz? Makan minum jangan banyak-banyak ditempelkan di kamar tamu, wong pelit. Maka suasana agama, mlebu mobil suasana murotal, bacaan Quran, ceramah agama, YouTube segala macam. Di mana pula mau mobil ada mukenanya, mau kemanapun dilihat jam sholatnya, suasana agama. Kenapa gedung ini dicat dengan warna terang supaya orang ini kasih lampu terang, warnanya catnya putih supaya orang terang, ini gedung pertemuan. Nah ini dicat ireng kabeh gelap, orang mengatakan ini bukan pertemuan, ini uji nyali. Ibu dengan kenapa pakai peci? Dengan pakai peci nanti suasana agama beda dibanding pakai jeans sobek-sobek. Coba kalau yang datang ini pakai rok mini 15 cm, keibelahan ngarep 10 cm, jadi kari 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm wis teko IKN. Suasananya beda. Jenengan duwe anak dikei baju polisi, kei baju tentara, nanti melakuni beda. Anak saya itu diajak nonton Solim, film kungfu, terus jaluk waktu kecil tak kei film kungfu, wit pisang orang ngopo-ngopo diantem ibu. Kenapa? Karena ada suasana, maka dibangun suasana. Nek wis haji, suasana agama di mana-mana. Di tato dilangi. Tato ini dilangi, karena tato itu kenapa dilarang dalam Islam? Karena tidak mensuasanakan kebaikan, mesti pamer. Tato beneran, bukan tato gambar emping. Tato gambar emping itu panu, itu masalahnya. Karena ada kru TV di tempat saya Bu, itu syuting 2 episode, kameramennya itu, ya Allah, tato itu sok roto di sini, gambar pohon sini. Pohonnya rindang di sini enggak tumbuh-tumbuh, tapi akarnya di sini masya Allah luar biasa. Bu, Ibu, suasana. Yang kedua, bitonah, teman-teman dekat. Mulai hari ini WA group, sing isine mung kuliner, wah bola-bali, SKM diskon segala macam. Kadang-kadang dudu pesanan wong liya di capture, masya Allah dipegang verge. Mulai hari ini one day one juice, one day one ayat. Nek perlu gawe grup maca Quran. Haji ini kan berapa orang? Sudah 1 bulan 1 juz saja. Juz 1 Bu Endang, juz 2 Bu Kartina, juz 3 Bu Surti, juz 4 Bu Pak Bambang, juz 5 sebulan. Mosok wong 400, wong berapa sini yang Banjarnegara pinten Bu? Pak ya 40 100 tuh hafal 2 kali kalau bisa. Juz 1 siapa sama siapa, juz 2 siapa sama siapa, juz 3. Jadi setiap bulan itu bisa hafal 1 kelompok. Itu mosok sasi ra iso sak juz.
Syukur seminggu 1 juz, syukur 1 hari 1 juz lebih baik. Itu namanya bitona, teman dekat. Orang tergantung temanmu. Besok mlebu surga, pertama kali yang ditanya 1 keluarga, 2 teman dekat. Manjalis janis arrojul aladin latasal fal yang dur man yukholil man korini. Orang dalam beragama nggak usah kamu tanya, lihat saja siapa teman dekatnya. Orang itu sangat berpengaruh, Bu. Maka bagaimana teman dekat? Yang ketiga, perlu ilmu. Bu, untuk mabrur Bapak Ibu semuanya ngaji rutin. Saya senang ternyata di Banjarsari ada pengajian para pejabat dari camat, lurah semuanya, alhamdulillah. Apalagi camatnya, masya Allah, camatnya aja santri begitu. Ini tepuk tangan untuk Pak Camat lah, saya senang sekali. Ini canangannya aja kota santri, masya Allah. Kota santri itu apa? Sana sini suasana di kota santri. Terus suasananya orang mengaji. Sana sini nyanding Quran, bawa Quran. Bukan nyanding HP tapi bawa Quran. Kalau suasana ini. Ketiga, keempat, perlu guru. Perlu guru. Karena yang kelima, donga. Apapun didoakan. Sudah berhaji, apapun doa. Doa itu pengaruhnya banyak. Orang berbuat jahat nggak pernah berdoa. Copet ora tau ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyopetun nggak pernah. Orang mau tawuran, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran nanti ya Allah. Matikan 5 orang dari Banjarsari ya Allah, enggak pernah. Mudah-mudahan Komplang, Banyuagung sama Banjarmaro, Mandikati Piro menang Banjarsari ya Allah. Masya Allah. Enggak pernah. Orang mau memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti, enggak pernah. Orang pacaran baik sebelum pacaran kita mulai ala hadiniyah al-fatihah. Kenapa? Doa itu punya pengaruh. Wis haji apa-apa pakai doa. Lafadznya Allah. Kalau barang jatuh, inna lillah. Lihat orang cantik, subhanallah. Lihat orang jelek, naudzu billah. Lihat gaji Pak Camat, alhamdulillah. Lihat gaji pegawainya, inna alhamdulillah juga, alhamdulillah. Ini kenapa? Jangan astaga naga ya amplop, kucing-kucing kodok-kodok. Sudah bukan haji yang mabrur. Semuanya ini 5 ini maka nanti akan didukung. Haji itu kalau melakukan 5 hal, nanti saya terangkan lain kali pas angkatan haji tahun depan. 1, Bapak Ibu harus membuat at-takjir. Semua tirukan saya, at-takjir. Ulah, yaitu membuat perubahan. Gagal kita haji nek mung jas buka iket blangkon, sama juga sami mawon. Sak durung ngaji ra tau salat sunah, bar haji ra tau salat sunah. Apalagi hajinya haji tomat, berangkatnya tobat, pulangnya kumat. Karena haji Solo itu macam-macam. Ada haji Abidin atas biaya dinas, ada haji Wahyu karena sawahnya payu, ada haji Mansur karena halamannya kena gusur, ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu. Ada haji Sokeh sokongannya wong akeh, ada haji Abu Rosid arep budal ora sido karena ditipu travel waktu itu semuanya. Bu, tapi mohon maaf, at-taghir, membuat perubahan. Ini nanti saya ini untuk membuat perubahan itu tolong dicatat baik-baik, tirukan saya. Tulis apa saja yang dikerjakan, kerjakan apa saja yang sudah ditulis. Saya ulang. Tulis apa saja yang akan dikerjakan, kerjakan apa saja yang ditulis. Ini berkaitan dengan al-amalu yang kedua. Al-amalu itu mencanangkan mimpi. Tulis.
tahun ini umroh sekeluarga. 2025 umroh sekeluarga. 2025 satu anak hafiz Quran. 2025 nambah, nah, terserah nambah istri, mau istri apapun ditulis di situ. Nambah hafalan Quran itu 1 bulan 1 surat, atau 1 hari atau seminggu 1 ayat minimal. Ditulis. Sedekah tiap hari ditulis. Membuat al-amalu. Yang kedua al-amalu, ditulis target, tapi yang memungkinkan. Tiap hari sedekah 1 juta, bohong. Seminggu 10.000, 50.000 masih oke. Tahajud tiap hari, bohong. Seminggu sekali tahajud sekeluarga, nggak apa-apa, seminggu sekali. Atau seminggu 2 kali tahajud, yang memungkinkan ditulis di rumah. Bapak, ibu, anak, apa? Tulis apa yang dikerjakan al-amal. Yang ketiga al-intibah. Apa itu, Pak? Mau bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari keterpurukan. Jangan putus asa. Wis kebacut ra iso maca Quran, sinau. Belajar Quran itu sekarang saya itu punya ada orang umur 72 tahun. Ra iso blas, ra iso maca Quran, dodolan peyek. Tapi dia itu selalu ngantarkan cucunya neng TPA, Bu. Tidak sampai setengah tahun sekarang lancar baca Quran. Enggak sampai setengah tahun. Sekarang Masya Allah saya kasih Quran itu Masya Allah minta lagi. Karena apa? Karena sudah bisa ngajari orang lain. Setengah tahun, umur 72 tahun ternyata lancar pada. Bahkan sekarang ini. Jadi tidak ada kata terlambat untuk jadi orang baik. Al-intibah. Berikutnya asifah. Apa itu asifah? Haji pengen mabrur, maka harus asifah, yaitu mengobati kekurangan dengan kebaikan. Contoh, nek bengi ra tahajud, usahakan pagi sholat duha. Sholat duha menjadi kafaroh, menjadi kifarat, menjadi penebus dosa. Nek bapak mulai telat, nggawa oleh-oleh. Oleh-oleh ini menjadi kirmah, mikir rumah. Oleh-oleh ini menjadi penebus dosa. Nek bapak mulih, ibu masih tawaf dari mall ke mall, Masya Allah si tawaf ronar ini, maka sebelum tidur mijitin suami. Tumben mijitin suami, kenapa? Karena tadi bapak mulih nunggu, ternyata kopi nggak ada, ini nggak ada. Itu namanya membuat as-sifat. Nek subuhi kawanan, duhuri pakai sholat sunnah. Sholat sunnah itu bisa menyempurnakan yang wajib. Wah, subuhku kawanan nih, jam piro? Jam 7. Lah biasanya jam piro? Setengah 7. Setengah 7 juga kawanan, ditutup semua kekurangan. Adbi sayyid bil hasanah tampuha. Semua kekurangan ditutup dengan satu kebaikan. Inilah membuat perubahan, membuat at-taghyir. Karena haji itu harus hijrah, haji itu harus jadi lebih baik. Terakhir, kalau pengen betul-betul mabrur, membuat at-tartib. Apa itu at-tartib? Menata ulang. Bar haji uripe ditoto. Digawe jadwal. Pagi ngapa, siang ngapa, sore ngapa, minimal. Senin ngopo, Selasa ngopo, Rebo ngopo, enek apa, itu ditulis sing berkegiatan yang paling penting. Ditulis sing apik. Ning sing penting-penting, rasa Senin tuku pembalut itu ditulis rasa yang penting-penting itu. Ya, ini mengunjungi keluarga, ini silaturahmi, ini pengajian, ini ditulis yang ini dibuat at-tartib, ditertibkan kembali. Kalau komputer didifrak itu
di restart, ditata ulang. Bar haji tulung ditoto meneh. Urip niku ditoto. Sing kira-kira menjebot husnul khotimah. Ini saja sebetulnya mau saya breakdown satu persatu. Mudah-mudahan pulang dari haji ini keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak jadi anak yang soleh dan solihah, orang tua jadi orang tua yang mempesona, bertemu di dunia dan bisa reuni di surga bersama anak, cucu, keluarga dan keturunannya. Ini saja, mudah-mudahan nanti sakinah ini nanti lain kali kita bahas bagaimana jadi keluarga yang kokoh, yang sakinah, karena semuanya berbuah dari keluarga. Lebih baik di sini rumah kita, segala nikmat Yang kuasa semuanya ada di mana? Rumah. Coba diulangi, Bapak walaupun nggak hafal mau ikut. Menyenangkan orang itu berpahala, Pak. Walaupun nggak hafal mbok melu mangap-mangap ngono lho, Pak. Ben nyenengke kula. Semuanya bareng-bareng. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, segala nikmat kuasa semuanya ada di mana? Inilah haji yang mabrur dibangun dari rumah. Sebetulnya saya mau sambung ke sana, tapi suasananya sudah enggak memungkinkan, sudah nanti muntah malah kakean ilmunya. Karena sehebat apapun Hotel Alila itu dengan rumah Anda, bangunannya lebih bagus mana? Alila. Tapi bapak ibu lebih kerasan di rumah apa di Alila? Di rumah. Di Alila lagi telung dino pengen mulai, gimana? Khawatir kuat bayar. Di rumah walaupun bantale, walaupun hanya anyelir, walaupun hanya tapi kerasan, karena itu sakinah. Tempat di mana kita bersakinah. Sakinah itu aman, nyaman, tentram. Mulane eneng bapak kerasan ning omah sakinah. Mulane eneng bapak sering terlambat ke kecamatan, berarti dia sakinah di rumahnya. Mulai kok kantor kok pengen mulai terus, itu sakinah. Ning nek bar kok kantor sing mlayu rono rene berarti dia ora mulai-mulai, berarti dia tidak sakinah. Kopi paling enak adalah kopi bikinan istri. Ra iso masak, go food. Sebelum suami datang go food, suami datang tinggal manasi, enak banget, enak nganggo jempol, enak banget tinggal semuanya. Maka buat sakinah. Nanti kapan-kapan kita bicara dari rumah. Rumah bagaimana yang mensurgakan, itulah haji yang mabrur, membangun rumah tangga surgawi. Bagaimana keluarga yang dirindukan surga, itulah buah dari haji yang mabrur. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita mendapatkan predikat haji yang mabrur, sehingga kita bertemu di sini dan insya Allah kita reuni di surga. Udah, itu saja. Mohon doanya. Doa ya. Doa itu nggak masuk dalam kontrak. Karena ada Pak Kepala KUA, ada Kepala Pak Kemenag, biar nggak makan snack buta, gaji buta. Ini doa itu yang sepuh, yang asapnya lebih ampuh. Itu kontraknya, ini pembaca ya, ini kontraknya nggak sampai ini. Kontraknya, ya ini. Ya doanya saya mohon dari Kepala Kemenag atau minimal dari Kepala KUA atau dari Pak Prof. Senior saya di Al Islam ini Pak, jadi rektor di Unisba ini semuanya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu saja. Mungkin ada dialog, Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Bapak ada pertanyaan? Mungkin tidak ada. Baik, kalau di belakang mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya mohon doanya dari Pak Kepala Kemenag atau dari KUA, saya atau malah Pak Camat lagi. Pak Camat tuh
Kurang lebih mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jawari mohon untuk bisa baca doa dari KPAHU Mandiri. Kulo waris Pak nggih. Maris Pak Wijayanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sareng-sareng nutup adicara pengajian wonten ing injang menika kanthi nyuwun utawi tetunggu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kaula wasaken doa kawitan kanthi Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan tabur. Ya alima ma fis sudur ahrijhum ya Allah minal dhulumati ilal nur. Allahumma arzuqna wa hawwin 'alaina وحاضرنا هذا كلها إلى مكة المكرمة ومدينة المنورة لأداء الحج والعمرة وزيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة كرة بعد كرة بعونك وبفضلك وكرمك ورضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل موتنا وراحة عند موتنا ومغفرة ورحمة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur suwun awit saking panyangkuyipun mugi Allah ijabahi menapa ing kita suwun sareng-sareng dumateng Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yun mapunten nyebar godhong koro, sabar sawetara setengah menit kemawon. Setengah menit kemawon.